Jadi tandanya ringannya kita di dalam melakukan semua perbuatan amal soleh dan menikmatinya, ketika kita dalam melaksanakannya itu penuh harap kepada Allah. Bukan karena mencukupkan, wah saya sudah sholat, saya sudah sedekah gitu ya, bukan begitu ya. Nah, di sini saya catat ini. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, fa yusibna fa bibahdil fadli ya, wa yu'adzib fa bimahdil adl. Kita ini ya, kalau mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena keutamaan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ringan di dalam beribadah. Tetapi sebaliknya, kalau ada di antara hamba-hamba Allah itu ada yang diazab, itu karena keadilan Allah. Nah, sekarang ini kalau kita berbicara keadilan itu seperti mencari apa istilah, jarum di tengah tumpukan jerami. Wis angel tenan iki kok ya kaya apa golek jarum di tengah jerami. Ngentek-ngentek no waktu. Ya bisa ketemu tapi remek. Itu kan menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Mungkin tapi kecil sekali kemungkinan. Mungkin 99% itu nggak mungkin gitu. Jarum cari di tengah jerami, begitu gini geser dia, wah kembar, susah gitu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu ini nanti ada yang bertanya nanti. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab amal yang kamu lakukan. Lah itu piye Ustaz? Lah ini gimana ini? Lah ya makanya penjelasannya tadi, definisi daripada takwa itu, kalau tidak antum dasari ibtigoan mardotillah, ya nggak bisa. Allah itu punya hak prerogatif mutlak untuk memasukkan siapapun ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Menurut pandangan kita, mohon maaf, WTS itu kan dari pekerjaannya aja kok kayaknya ya orang mungkin dong mlebu swarga. Betul ya? Wah bendino mergawe kaya ngono ku sepintas ya. Tapi bagi Allah hanya karena sebuah perbuatan sederhana yang dia gerakkan karena keyakinan rasa kasih sayangnya kepada seekor anjing lagi yang kehausan. Lawang anjing neviki kan, anjingnya Anda kan kita lempar tuh biasanya. Padahal boleh kita memelihara anjing itu. Nanti ada pelajarannya sendiri, tanya Ustaz Tambal. Tapi anjing yang digunakan untuk berburu, gitu ya. Tapi saya masih belum, secara perasaan belum bisa itu. Ngelihat anjing bawaannya mesti kita ngambil batu untuk melempar. Memang nasib anjing itu udah jadi sumpah, sama dengan apa? Binatang yang paling populer di Surabaya apa? Ada yang tahu? Paling terkenal di Surabaya, paling sering jadi viral, jangkrik. Mohon maaf ini. Tapi kan itu sering disebut di Surabaya, betul ya? Nasib jangkrik itu hanya karena berisik. Tapi nasibnya anjing itu karena memang ketika dia menjilat sesuatu yang basah, walagha di situ disebutkan menjilat yang basah. Ini saya mengambil pemahaman Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang menyebutkan bahwa
Walago di situ adalah yang dijilat sesuatu yang basah, maka harus diusap dengan 7 kali apa? Air yang salah satunya tanah, gitu ya. Sebagian ahli fikih menyebut jilatannya menjadi najis. Anjing itu yang pertama WTS, objeknya, subjeknya udah jelas-jelas kita tahu profesi itu nista. Nih bahasa gampangnya wis neraka wis ngono ae, tiket neraka wis oleh, kira-kira gitu. Objeknya anjing. Medianya memberikan air minum dengan sepatunya. Ini bukan sholat mas, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Perkara hanya memberi minum, dan bukan wikoyatal haj wa imaratal masjidil haram dalam surat At-Taubah disebutkan. Bukan melayani para haji dengan menyediakan minum dan memakmurkan Masjidil Haram, bukan. Tapi si wanita tunasisila ini melihat dengan rasa kasih sayang ya kepada anjing yang kehausan, dan dia memberi hal itu. Ada satu harapan dia sepintas kepada Allah dari rasa kasihannya kepada anjing, supaya anjing ini tidak kehausan. Sebab sederhana ini yang menurut kita dia sebenarnya tiketnya neraka, oleh Allah masuk surga. Sebaliknya, nah ini sebaliknya, orang yang secara lahiriah kelihatannya dia sholat, sedekah terus, kering. Tapi kenapa saya katakan kering? Nuksonur rojai, kering dia sedikit sekali, berkurang harapannya kepada Allah. Inda zalal, inda wujudi zalal, ketika dia khilaf. Dan seringkali kita khilaf itu sudah, kalau kita hilaf pasti kita sudah tidak punya harapan kepada Allah. Padahal Allah itu selalu membentangkan rahmatnya, membentangkan kasih sayangnya melampaui azabnya. Kasih sayang Allah itu meliputi, artinya lebih luas daripada kemurkaannya. Sehingga kalau ada orang yang berbuat salah kemudian kembali kepada Allah, itu Allah senyum, itu Allah senang. Kan dia sadar. Tapi kalau orang sudah merasa saya sudah sedekah, saya sudah sholat, secara lahiriah mungkin iya memang tiket surga udah dapet itu. Tapi kita tidak tahu di hatinya itu apakah dia bangun semua amal-amal tersebut atas dasar ibtigoan mardotina ar-roja. Ini bukan bicara rojanya dapat, tapi nuksonur roja. Dia memang betul-betul beramal, tapi tanpa nilai harapan kepada Allah. Allah nggak butuh itu. Maka yang sebenarnya menurut logika kita, amalannya amalan sorga, tetapi Allah masukkan dia ke dalam neraka.